Selamat berjumpa dengan channel Tanpoton Official. Kali ini kita akan membawakan sebuah tutorial, yaitu cara mudah menggunakan program video editor Filmora. Sebelumnya pastikan komputer atau laptop Anda sudah terlebih dahulu diinstal dengan program Wondershare Filmora. Program ini dapat di-download di Google. Baiklah, langkah awal yang harus kita siapkan, yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan file-file yang kita perlukan. Di sini ada sebuah folder yang telah saya siapkan sebagai contoh, yaitu Camera Roll. Kita klik 2 kali. Nah, di sini ada 2 buah video dan 1 image. Ya, ini saya boleh katakan gambar awal. Kemudian ini sebagai video awal, video 1, dan ini sebagai video 2. Nah, kita akan membuat ini menjadi kita akan menggabungkannya atau mengeditnya di Filmora menjadi satu video yang utuh. Pertama kali yang harus kita lakukan yaitu membuka Filmora atau program Filmora ini. Klik aja start menu, lalu klik Filmora. Kita tunggu sampai programnya membuka. Nah, ini adalah layar awal Filmora. Pada posisi seperti ini, kita pilih saja New Project. Nah, ini kita masuk ke menu editing Filmora. Kita tekan Alt Tab atau kita pilih aja video dari folder yang tadi. Camera Roll. Nah, di sini kita udah siapkan 3, ya kita masukkan secara berurutan atau sekaligus. Saya masukkan gambar awal, ya, kemudian video 1, ya lagi proses, kemudian video kedua. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah ada 3. Kita bisa langsung memasukkannya ke dalam timeline. Ini adalah layar timelinenya. Kita klik plus pada posisi garis menunjukkan awal. Nah, jadi di sini kita tidak langsung mulai dengan video, tapi kita mulai dengan gambar sebagai pengantar. Kemudian kita tekan video 1 pada posisi garis ada di ujung. Kita klik saja ke Match Media. Kemudian secara berurutan kita juga klik yang kedua, video kedua. Pada saat kita mengklik video kedua, posisi garis masih di ujung.
demikian kita telah memasukkan ketiga-tiganya secara berurutan. Bisa juga kita memasukkannya tidak berurutan, tetapi nanti menjadi editingnya lebih ekstra. Jadi sini udah bagus ya. Setelah bagus, kita boleh tekan stop di sini. Stop ini akan membawa kursor merah ke ujung. Nah, dia pas di ujung dan kursor merah di sini juga ke ujung awal. Di sini kita bisa preview, mulai preview. Kita coba preview. Oke semuanya, jumpa lagi dengan Pancotan Official. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan program Filmora. Adapun bahan yang kita persiapkan yaitu program Filmora, kemudian 2 buah video. Sampel video ini bisa kita rekam menggunakan handphone atau kita rekam menggunakan laptop. Ini adalah video pertama sampel saya rekam menggunakan laptop ataupun kamera laptop. Adapun video kedua yaitu layar Wondershare Filmora yang akan kita buka ya. Baik, itu tadi sampel 2 video itu sudah kita putar. Kemudian di sini kita bisa memotong adegan yang tidak kita inginkan. Misalnya dari posisi kursor di sini di alamat 3610 mau kita potong atau kita buang. Kita tentukan dulu pembatasannya di sini. Kita potong atau kita atur dulu di sini. Kita atur di sini ada 3605, 3602 atau 3600. Kita pilih 3600, lalu kita tekan tanda gunting ya. Tanda gunting atau Ctrl E. Boleh gunting di situ, boleh gunting di sini. Kita gunting, klik. Lalu kita tonton mulai dari posisi ini atau kita rekam menggunakan laptop. Ini adalah video pertama sebagai sampel yang saya rekam menggunakan laptop ataupun kamera laptop. Nah, misalnya sampai posisi 5018, dari posisi yang tadi sampai posisi 5018 ingin kita potong. Jadi kita tekan aja gunting di sini atau gunting di sini, kita klik. Nah, setelah itu video telah terbagi menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, pada posisi yang ini yang tidak kita inginkan ini bisa kita buang atau kita potong. Kita klik dulu dari posisi yang pertama tadi sampai posisi yang 5018, kita tekan delete. Nah, dengan demikian dia terhapus. Setelah dia terhapus, terlihat sisa potongan masih ada di sini dan bisa kita preview. Kita mundurkan sedikit, lalu kita preview kembali. Adapun video kedua yaitu layar Wondershare Filmora yang akan kita buka ya. Jadi adapun video kedua adalah
layar. Nah, di situ terlihat ada beberapa pengulangan yang bisa kita hapus ya. Kita mundurin sedikit, kita buka ya. Jadi adapun, nah pas kata adapun itu ya, posisinya di 1000 misalnya. Nggak apa-apa kalau kita salah memotong, nanti kita undo lalu kita potong lagi. Nah, posisi sini kita potong, kita jalankan lagi, kita dengarkan lagi. Adapun video kedua adalah layar dasar Filmora. Nah, sampai di sini kita potong. Nah, dengan demikian video telah terpotong, terbagi-bagi lagi, tapi kita masih ingat yang baru kita potong adalah dari sini sampai sini. Lalu kita klik di sini dan kita hapus menggunakan tong sampah di sini. Kita mundurkan sedikit, lalu kita dengarkan previewnya setelah dipotong. Ada Wondershare Filmora. Nah, seperti itu cara memotong video-video di Filmora. Setelah kita memotong-motong video tersebut, kita juga bisa memberikan beberapa efek ataupun menambahkan tulisan ya. Untuk menambahkan tulisan, kita pilih saja di sini title. Di sini ya, kita bisa tambahkan title. Pilih aja yang mana yang kalian sukai untuk titlenya. Saya coba cari ya, seperti ini. Saya masukin ke project. Nah, dia muncul di sini karena di sini memang kursornya, tapi nggak harus di sini. Kita bisa geser kemana title yang ingin kita inginkan, seperti ini. Nah, titlenya kita edit, klik aja 2 kali, klik. Nah, ini setelah kita klik muncul title. Kita boleh beri tulisan judul, menjalankan program Filmora. Di atas ya. Oke. Ctrl X, advance, kita pilih advance saja untuk layar edit lanjutan. Nah, di sini kita bisa pilih yang ini. Yang ini kita masukin. Ya, seperti itu. Kemudian hurufnya bisa kita kecilkan. Oke, agak kecil lagi. Ya, seperti ini kan lebih baik ya. Tidak terlalu besar. Lalu kita tekan OK. Nah, kita bisa lihat previewnya. Kita bisa lihat previewnya dengan cara memundurkan sedikit di sini. Lalu kita mulai menjalankan previewnya. Adapun video kedua yaitu layar Wondershare Filmora. Apabila kita merasa tampilan tadi kurang lama, kita bisa memperpanjang durasinya ya, jadi durasi dari judul ini bisa kita perpanjang, misalnya sampai sini. Kita mundurkan lagi, lihat perbedaannya. Adapun video kedua yaitu layar Wondershare Filmora yang terlihat dia masih kita menampilkan, kita buka ya title ya, masih menampilkan judul Filmora di atas sebelum kemudian hilang sesuai dengan timeline ini. Jadi di Filmora ini kita bisa
menambahkan title yang akan berjalan berbarengan dengan video yang kita buat. Oke, nah kemudian di sini kita bisa juga mengatur suara. Nah, di sini suaranya ada di posisi ini. Di posisi di sini bisa kita keluarkan suara ini, pisahkan suara ini dari video. Caranya klik saja video ini, bagian potongan ini, video ini, kita klik kanan, lalu kita pilih detect audio, detect audio atau Ctrl Alt D. Bagi yang belum terbiasa dengan tombol di keyboard, gunakan saja klik kanan mouse lalu klik detect audio, maka suaranya akan terpisah dari videonya menjadi suatu objek suara sendiri di bagian bawah sini. Nah, objek audio yang terpisah ini bisa kita manipulasi. Jadi bisa kita ganti suaranya dengan suara editan kita atau rekaman kita yang kita rekam kembali misalnya ya. Kemudian kita juga bisa merekam langsung suara kita di sini. Misalnya kita pada posisi kursor di sini di awal sini kita berikan rekaman suara. Oke, kita klik OK. Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Tanpotan Official, dimana kali ini kita akan melihat tutorial bagaimana menggunakan program editor Filmora. Nah, seperti itu kita mulai rekamnya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Tanpotan Official. Kali ini kita akan melihat tutorial cara mudah menggunakan program editor Filmora. Ya, kita tekan stop. Setelah kita tekan stop, kita tekan OK, dan di sini hasil rekaman dari dari audio tadi. Apabila kita tidak mau, kita bisa membatalkannya seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa ada kesalahan tadi di kata-katanya dan kita kayaknya tidak suka, misalnya ya, kita tekan aja delete atau undo. Ya. Nah, di sini kita ulangi lagi untuk menaruhnya di awal. Kita ulangi dengan merekam audio lagi. Kita rekam ulang. Oke, kita tekan di sini. Oke, setelah 0 kita boleh ngomong. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Tanpotan Official. Kali ini kita akan melihat tutorial cara mudah menggunakan program editor video Filmora. Nah, di sini udah jadi ya. Untuk previewnya kita boleh tarik mundur lagi di sini, tarik mundur untuk preview, atau dari sini previewnya boleh kita tekan play. Oke, setelah 0 kita boleh ngomong. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Tanpotan Official. Kali ini kita akan melihat tutorial. Nah, ternyata tabrakan dengan audio yang ada di bawah ya. Nah, karena ngomong kita di sini terlalu panjang, ini posisinya juga ini. Supaya itu
supaya itu tidak terjadi, kita bisa menggeser semuanya ya. Kita bisa geser dari sini sampai sana tuh, kita geser semuanya agar pas gitu ya, pas. Kita coba dari sini kita geser ya, kita geser sampai sini sehingga dia tidak tabrakan ya. Sepertinya udah, kita coba dari awal, kita play. Oke, setelah 0 kita play ngomong. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Tanpotan Official. Kali ini kita akan melihat tutorial cara mudah menggunakan program editor video Filmora. Oke semuanya, jumpa lagi dengan Tanpotan Official. Kali ini saya seperti itu. Jadi yang kita tidak mau bisa kita potong, yang suara yang tidak ada bisa kita tambahkan langsung di dalamnya. Nah, untuk kemudian di sini untuk audio yang sudah kita record ataupun audio yang sudah kita pisahkan dari induknya, dari videonya, itu bisa kita manipulasi. Misalnya beberapa manipulasi yang bisa kita berikan yaitu audio out. Kita bisa klik properties ya sini untuk audionya. Dari sini ada fade in dan fade out. Kalau kita pilih fade in, maka suara kita yang pertama itu tidak akan kedengaran sampai perlahan-lahan terdengar atau keras. Kita coba fade in ya, lalu kita tekan OK. Lalu kita dengarkan kembali apa yang terjadi. Kita boleh ngomong. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Tanpotan Official. Kali ini kita. Nah, jadi suaranya itu mulai dari tidak terdengar, makin lama makin terdengar sampai keras ya. Itu namanya fade in. Kita klik kanan lagi, kita pilih show properties. Dan di sini kita bisa mengatur supaya suaranya perlahan-lahan hilang kembali atau fade out di audio ya. Audio kita pilih show properties. Nah, di sini kita bisa pilih fade out. Fade out artinya kebalikan dari fade in, yaitu suara dari posisi keras tiba-tiba mengecil ya, mengecil sampai tidak terdengar sama sekali. Kita tekan OK, lalu kita mundurkan sedikit, lalu kita dengarkan reviewnya. Lagi dengan Tanpotan Official. Kali ini kita akan melihat tutorial cara mudah menggunakan program editor video Filmora. Nah, nampak dari mulai posisi ini, posisi 9.12 sampai ke posisi 15.26, itu suaranya semakin mengecil ya, semakin tidak dengar. Selain menggunakan klik kanan tadi, kita juga bisa menggeser-geser fade in-nya melalui titik putih yang ada di sini ya. Dan di sini pun sama ya, di sini juga ada titik putih yang menyatakan fade in, dan di sini fade out. Ini sifatnya opsional, tidak perlu juga nggak apa-apa. Jadi bebas ya, mau tidak menggunakan fade in pun boleh, mau menggunakan fade out atau tidak menggunakan fade out pun boleh. Jadi ini terserah keinginan kita masing-masing. Kemudian yang tips lainnya yang penting yaitu ketika kita memotong audio, tapi kita tidak mau memotong juga video yang di atasnya. Contoh di sini ada video, ada audio. Kalau kita potong di sini, yang dipotong adalah audio dan videonya. Apabila kita tidak ingin itu terjadi, maka kita bisa mengunci dulu line di atas, garis yang di atas ini, timeline di atas ini kita kunci dengan menekan tombol gembok atau tombol kunci di sini, klik. Nah, kemudian ini juga kita klik supaya dia tidak ikut-ikutan.
Dan sekarang kita klik audio yang mau kita potong, kita tekan gunting dan kita pilih yang di sini, kita buang. Nah, sehingga dia tidak akan mengganggu yang lain, dia akan terpotong sendiri tapi tidak mengganggu yang lain. Lalu kita boleh preview untuk melihat hasilnya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Tanpotan Official. Ya, seperti itu. Jadi kita bebas berkreasi di Filmora. Salah satu lagi yang bisa kita lakukan dengan audio ini yaitu kita bisa memberikan penguatan terhadap suara. Apabila kita merasa suaranya masih kecil dan kita ingin memperbesar suara itu supaya lebih keras lagi, kita tinggal tarik garis kekuatan atau volume ini, kita naikkan volumenya ya, misalnya saya maksimum di 12 dB ini, dan kita boleh mundurkan untuk melihat hasilnya. Kita preview. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Tanpotan Official. Ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa potong, kita perbesar suaranya sehingga suaranya menjadi lebih besar lagi ya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Tanpotan. Nah, seperti itu. Masih ada bunyi detakan tadi, kita potong lagi sedikit. Oke. Nah, seperti itu. Untuk melihat hasil keseluruhan, ini ada layar zoom. Kita bisa zoom untuk melihat hasil keseluruhan dari sini sampai ujung, dan kita bisa juga memperbesar kembali seperti biasa. Kita bisa geser ke ujung lagi untuk melihat, kita perbesar juga. Jadi bagi yang sulit memotong karena terlalu kecil, kita zoom dulu supaya mudah. Setelah itu baru di zoom kecil lagi. Nah, untuk layar akhir kita bisa tambahkan juga gambar layar akhir tadi, misalnya pas di posisi ujung sini kita tambahkan layar yang tadi ya, dia pindahnya di atasnya. Oke, kita undo dulu ya. Undo dulu, kita klik dulu layar ini, tekan ini, baru kita pilih ini ya, jadi dia masuk di sama dengan video ini. Kita mundurkan sedikit, lalu kita lihat previewnya bahan ya, seperti itu. Jadi kita memasukkan sebuah gambar ataupun video, perhatikan kursor yang ada di layar. Di mana posisi kursor, disitulah kita memasukkan gambar ataupun objek yang kita inginkan. Oke, kuncinya sudah dibuka di sini. Bila kalian mau mengunci kembali, silahkan tekan kuncinya juga, nggak masalah ya. Atau tidak ingin menampilkan, misalnya hanya menampilkan suara saja, gambarnya nggak mau ditampilkan, tekan aja tanda mata di sini, maka yang akan dikerjakan hanya diproses hanyalah suara saja, gambar tidak akan diproses. Jadi di sini kita bebas ya. Di sini juga ada audio. Kalau kita mau mendisablekan audio, hanya gambar video tanpa suara, kita klik aja di sini untuk mematikan suaranya. Itu hanya bisa terjadi apabila audio dari gambar tersebut dipisahkan ya, terpisah lainnya, baru bisa di mute suaranya, seperti itu. Nah, langkah terakhir yang akan kita lakukan setelah kita berekspresi, masih ada juga efek-efek transisi di sini yang bisa kita pelajari. Langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah mengekspor. Jadi apabila kita menganggap ini sudah selesai, maka kita tekan saja ekspor. Kita akan menjadikan semuanya menjadi satu video. Misalnya ini kita beri nama videonya tutorial Filmora, misalnya Filmora, dan lihat lokasinya di sini ya. Lokasinya diingat-ingat. Memang sih nanti bisa dibuka, tapi bisa kita ganti juga. Misalnya kita mau cepat, saya nggak mau di situ, saya mau langsung ke saya nggak mau di situ, saya maunya langsung ke desktop ya, tinggal ganti aja di sini untuk pindah ke desktop.
Kemudian di sini ada pilihan format, mau formatnya suara saja MP3 atau video. Di semua ada banyak format video, Windows Meta File, AVI, MOV, MKV, kemudian 3GP untuk layar handphone jenis Nokia yang lama misalnya. Jadi di sini kita bebas ya memilih. Kemudian resolusinya juga bisa kita setting. Kita pilih aja setting di sini. Nah, di sini ada jenis encodernya. Ya, kita juga bisa memilih ukuran ya. Untuk good artinya bagus dan ukurannya kecil. Better itu lebih bagus tapi ukurannya besar, dan best itu ukurannya paling besar dan juga hasilnya juga paling bagus. Kita lihatnya di sini. Hasil akhir yang akan kita compile atau kita gabungkan menjadi video itu sebesar 46,3 MB. Itu yang akan terjadi apabila kita tekan export. Namun apabila kita mau lebih bagus lagi, kita pilih kualitasnya yang best, lalu kita tekan OK, maka hasilnya menjadi 155 MB. Ini penting sekali mengingat semakin besar file yang dihasilkan berarti upload ke YouTube-nya juga semakin lama. Kemudian juga kuota yang akan kita habiskan untuk mengupload video itu ke YouTube juga semakin besar, apalagi kalau kita menggunakan kuota yang ibaratnya harganya mahal ya. Kalau kita menggunakan kuota yang harganya mahal, tentu ini sangat memberatkan. Kita bisa atur settingan. Di sini ada 3 settingan, atau kita bisa atur sendiri di sini. Kualitasnya ada di semua di sini. Oke, baik, saya ambil yang terkecil aja, yaitu 89, lalu saya tekan export. Dan di sini dia sedang memproses semua gambar yang kita masukkan, semua suara yang kita masukkan, dan video-video yang kita gabungkan akan diproses menjadi satu video yang utuh dengan nama tutorial Filmora. Dan ini membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Untuk laptop dengan spek yang bagus mungkin cuman 2 menit atau 1 menit saja bisa jadi ya. Untuk yang speknya rendah bisa mencapai 8 menit, setengah jam, atau bahkan 1 jam baru selesai ya. Oke, demikian tadi cara mudah menggunakan program video editor Filmora. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang ingin videonya menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa dukung terus channel ini Tanpotan Official dengan cara like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman agar video ini dapat terus berkembang dan memberikan video-video tutorial lainnya lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa kembali. Salam.